Dua kelompok pencuri profesional bergabung demi mencuri sebuah berlian seharga 30 juta dolar. Semua rencana sudah disusun rapi dan terencana, bahkan tanpa celah. Tapi yang mereka tidak tahu bahwa sebenarnya ada rencana rahasia yang sudah dipersiapkan sang ketua jauh sebelumnya. Dan inilah The Thief. Seorang wanita dan ibunya pergi ke galeri seni. Kepala galeri tersebut bernama Shin. Shin diketahui ingin menikahi anak si ibu itu yang bernama Ye Nicole. Tapi sebelum itu, si ibu melihat apakah Shin ini pantas untuk anaknya. Dengan frontal, dia bilang apakah Shin ini kaya. Lalu, dua orang kurir terlihat pergi ke atap gedung. Mereka membuka payung agar identitas mereka tidak terlihat di CCTV. Setelah sampai, mereka mempersiapkan alat yang sudah mereka bawa. Sementara ibunya Ye Nicole ini ingin melihat koleksi karya seni di sana, tapi si Ye Nicole diminta untuk menunggu di sana. Si ibu lalu memberikan kode ke dua orang kurir tersebut. Saat mereka pergi, Ye Nicole melepas bajunya dan dia juga langsung bersiap. Si kurir menembakkan sebuah tali yang dimana digunakan Ye Nicole untuk pergi ke rooftop. Kembali ke ibunya yang masuk ke ruangan penyimpanan. Dia lalu masuk ke sebuah berangkas di mana ibunya merekam Shin yang sedang menekan passwordnya. Sementara Ye Nicole masuk lewat ventilasi udara. Si ibu menyembunyikan alat perekam tersebut. Dia lalu berpura-pura pusing dan meminta keluar dari sana. Sebelum keluar, si ibu menempelkan permen karet di sensor keamanan. Salah seorang kurir bernama Popeye bilang bahwa Yeni hanya punya waktu 3 menit untuk beraksi. Yeni segera masuk dan menemukan alat perekam tersebut. Dia pun masuk ke berangkas dengan password yang sudah dia ketahui. Di dalam, dia mengambil sebuah barang yang langsung dia tukar dengan barang yang palsu. Yeni langsung menghubungi kurir yang satunya bernama Zanpano untuk segera menariknya keluar. Waktunya tidak cukup. Popeye pun meminta si ibu untuk mengulur waktu. Si ibu pura-pura lemas dan Yeni langsung melompat dan kembali ke ruangan yang tadi. Si Shin kaget melihat Yeni yang berpose aneh. Tiba-tiba alarm berbunyi. Berangkas diperiksa dan mereka menemukan permen karet di sensor keamanan. Yeni dan ibunya pun langsung dihentikan. Yeni menghubungi Shin dan ibunya mengancam kalau sampai dia digeledah, maka hubungan Shin dan anaknya akan berakhir. Shin tetap meminta anak buahnya menggeledah tas si ibu, tapi ternyata tidak ditemukan apapun. Shin ketakutan dan Yeni langsung mengakhiri hubungan mereka. Ternyata barang yang dicuri tadi diambil oleh Popeye yang langsung pergi dengan sepedanya. Jadi mereka ini kelompok pencuri profesional. Nah, si ibu ini bukan ibunya Yeni yang asli. Dia juga rekannya yang bernama Chewing Gum. Barang itu langsung diserahkan ke broker untuk dijual. Tapi si broker hanya bisa membayar sedikit karena barang itu masuk ke daftar pencarian. Jadi akan susah menjualnya di pasar gelap. Mereka pun akhirnya sepakat dengan harga tersebut. Zanpano lalu membagikan uang itu ke mereka. Si broker bilang setelah ini mereka ada tugas untuk mencuri di Hong Kong. Tugas itu langsung dari Macau Park. Macau Park ini diketahui dulunya partner dari Popeye. Tiba-tiba polisi datang ke sana. Mereka segera bersembunyi. Popeye terlihat kebingungan. Polisi ini menjelaskan bahwa galeri milik Shin tadi siang sudah dicuri. Mereka lalu menunjukkan foto Chewing Gum. Popeye langsung bilang bahwa dia sudah lama tidak bertemu dengan Chewing Gum. Polisi tidak mudah percaya. Dia meminta HP milik Popeye dan menelpon Gum. Gum pun bingung karena HP-nya tertinggal di sana. Popeye sepertinya sadar. Dia langsung marah karena polisi menuduhnya. Dia lalu mendekati meja dan melempar HP Chewing Gum ke ember air. Polisi bilang dia tidak asal-asalan menuduh karena mereka punya bukti Popeye ada di dekat TKP. Si polisi bilang dia akan menemukan bukti yang lain dan menahan Popeye. Setelah polisi pergi, mereka pun keluar. Mereka lalu sepakat akan keluar negeri karena di Korea sepertinya mereka diincar.
Tapi sebelum itu, Popeye meminta Yenny untuk menjemput seseorang yang baru bebas dari penjara. Dan orang tersebut bernama Pepsi. Pepsi disambut oleh Popeye. Lalu Popeye memperkenalkannya ke anggota yang lain. Mereka berdua membicarakan tentang masa lalu. Pepsi menanyakan apakah Popeye yang memimpin kelompok tersebut. Popeye menjawab iya setelah dia tidak bekerja lagi dengan Park. Mendengar nama Park membuat Pepsi ini marah seakan dia punya dendam pribadi. Sementara itu, di Cina, seseorang bernama Macau Park diusir dari kasino karena dia ada di dalam daftar blacklist. Park lalu menghubungi Chen. Chen menutup teleponnya karena polisi datang ke toko perhiasan tersebut. Salah seorang karyawan bilang bahwa dia tidak sengaja memencet alarm. Polisi lalu izin untuk ke toilet. Salah satu karyawan sebenarnya menulis pesan minta tolong, tapi salah satu anak buah Chen sadar dan berpura-pura bersin. Setelah polisi pergi, kelompoknya Chen ini lalu menggasak semua uang di sana. Kelompok ini lalu bertemu dengan seorang wanita bernama Julie. Julie sepertinya mengenali salah satu dari mereka, yaitu Andrew. Setelahnya, kelompok ini bersiap bertemu kelompok dari Korea. Niatnya, mereka akan bekerja sama di misi ini. Macau Park lah yang memperkenalkan mereka. Merasa kelompok Korea tidak bisa berbahasa Cina, mereka pun mengejek mereka terus-terusan. Andrew mendekati Yenny. Zampano ternyata bisa berbahasa Cina, jadi dia ngasih tahu bahwa dari tadi kelompok Cina ini mengejek mereka. Yenny jadi kesal dan Zampano memiting tangan Andrew. Andrew langsung menodongkan senjatanya. Chen pun datang berusaha melerai mereka. Yenny yang masih kesal menyiram Andrew dengan teh panas. Yenny yang di luar untuk pertama kalinya bertemu dengan Park. Park datang berusaha menengahi mereka berdua. Park bilang bahwa kedua kelompok ini akan bekerja sama. Tim dari Cina lalu menunjukkan senjata mereka yang disortir langsung oleh Park. Nah, si Chen langsung menanyakan di mana mereka akan beraksi. Park bilang mereka akan mencuri di sebuah kasino. Target mereka adalah sebuah berlian bernama air mata matahari. Berlian itu diketahui berharga 30 juta dolar. Dulu, berlian itu dicuri dari pameran di Tokyo dan diindikasi sekarang berada di Hong Kong. Park menunjukkan foto perempuan bernama Tiffany. Diketahui berlian itu ada di tangannya. Popeye lalu menunjukkan dua anggotanya yang lain. Park berubah kesal apalagi setelah melihat Pepsi. Popeye diminta keluar oleh Park dan Park menanyakan kenapa Pepsi diajak. Popeye bilang Pepsi sangat jago untuk membuka brankas. Tanpa basa-basi, Popeye lalu memukul Park. Park tidak membalas tapi Park meminta Pepsi untuk tidak ikut di misi mereka. Diskusi kembali dilakukan. Chen mengenali Tiffany sebagai istrinya Wei Hong. Zampano lalu menanyakan siapa itu Wei Hong. Andrew menjawab dia belum pernah bertemu langsung, tapi yang dia tahu, Wei Hong punya tato kupu-kupu di tangannya. Dan Wei Hong ini seorang penada terbesar di Cina. Kelompok Cina ini ketakutan, tapi setelah Park bilang dia akan menjual berlian itu seharga 20 juta, mereka jadi semangat. Nah, rencananya berlian itu akan dijual kembali ke Wei Hong, karena hanya dia salah satu penada terbesar di Asia. Chen jadi bagian ragu kembali. Tapi Park bilang dia sudah pernah bertemu dengan Wei Hong. Karena percaya kepada Park, akhirnya Chen pun setuju. Seorang informan dihadirkan ke sana. Dia bilang bahwa berlian itu ada di lantai 30 di atas kasino. Tapi di setiap sudutnya terpasang kamera keamanan. Di dalam brankas tersebut juga termasang alat elektromagnetik yang dimana 4 tahun yang lalu Tiffany operasi jantung dan dimasukkan sebuah alat yang tersinkronisasi dengan sistem keamanan. Yang intinya hanya Tiffany lah yang bisa masuk ke brankas tersebut. Tapi dia yakin kelompok ini pasti bisa masuk. Pepsi penasaran siapa sebenarnya informan ini karena dia tahu setiap detailnya. Ternyata informan ini adalah adik tirinya Tiffany. Malam harinya, Park mengingat kejadian 4 tahun yang lalu, di mana dia, Pepsi, dan juga Popeye mencuri emas. Pepsi meminta Popeye menurunkan talinya. Sebelum naik, Park mencium Pepsi. Mereka berdua ini ternyata memiliki rasa. Tiba-tiba, tali yang digunakan Park terputus. Park masih selamat dan meminta Pepsi untuk kabur. Pepsi menolak, dia turun mencoba menyelamatkan Park. Alarm berbunyi, polisi segera datang ke sana. Nah, disinilah
Pepsi tidak sengaja terlihat di CCTV. Pepsi dan Popeye kabur, tapi setelah kejadian itu, mereka tidak pernah tahu kabar dari Park. Mereka mengira Park kabur bersama emas yang bernilai 3 juta dolar. Kembali ke masa sekarang, Pepsi datang menemui Park. Pepsi menyinggung soal emas itu dan Park hanya bilang bahwa dia melepaskan emasnya. Pepsi lalu menemui Popeye. Ternyata tadi Pepsi mencuri buku milik Park yang berisi para penadah dari Asia. Niatnya, mereka berdua ini ingin menguasai berliannya sendiri. Popeye diminta untuk menghubungi pembuat duplikatnya. Nah ternyata, Yenny mendengar percakapan mereka berdua. Yenny lalu masuk ke ruangan itu dan Popeye meninggalkan mereka berdua. Popeye teringat kejadian 4 tahun yang lalu di mana dia mensabotase kawatnya agar mudah putus. Tapi semua tidak sesuai dengan rencananya karena ternyata emasnya dibawa oleh Park. Setelah 2 minggu, polisi merilis rekaman CCTV di TKP yang terpampang jelas wajahnya Pepsi. Pepsi pun akhirnya menyerahkan dirinya ke polisi. Kembali ke masa sekarang, kelompok Cina dan Korea bersatu. Tapi terlihat seseorang memotret mereka dari kejauhan. Nah, Park sudah menyiapkan sebuah markas untuk mereka. Park lalu menjelaskan rencananya, di mana Chen dan Gam akan menjadi pasangan dari Jepang. Mereka berdua akan memainkan kasino di sana. Dan Andrew serta Johnny ditugaskan untuk meneliti tata letak kasino tersebut. Popeye diminta mengawasi Tiffany yang datang bersama berliannya. Sementara Yenny dan Zampano ditugaskan untuk mengambil kunci lantai 30 dari seorang manajer. Di bar, Yenny mencoba merayu sang manajer, tapi sang manajer malah lebih tertarik ke Zampano. Kesempatan itu digunakan Yenny untuk mengambil dompetnya dan memindai kunci tersebut. Setelah selesai, dia mengembalikan dompet tersebut. Andrew juga diberi tugas tambahan di mana dia diminta untuk menyuap seseorang untuk membawa masuk pistol ke kasino tersebut. Setelah beberapa kali mengatakan kode yang dibilang Park, akhirnya dia menemukan orang yang dimaksud. Di dalam, pistol itu ditaruh di depan Andrew, tapi Andrew tampak kelihatan gugup. Dia lalu berpura-pura kepanasan dan menendang pistol itu masuk. Sementara Chen dan Gam terhanyut akan akting mereka dan memenangkan permainannya. Tapi ternyata Tiffany menyiapkan uang yang lebih banyak. Di sisi lain, Pepsi dan Julie berlatih membuka berangkasnya. Di sini juga diketahui background dari Julie, di mana dia ini seorang polisi yang sangat ahli membobol berangkas. Dia menjelaskan ke polisi yang lain bahwa ada berangkas yang ketika dipaksa dibuka, sistem keamanannya malah akan menutup berangkasnya tersebut. Nah, si atasan memanggilnya. Dia mendapatkan tugas untuk mendekati Chen. Target mereka sebenarnya adalah Wei Hong. 5 tahun mereka mencoba menangkap Wei Hong tapi tidak mendapatkan hasil. Kembali ke masa sekarang, Yenny mencoba mendekati Park dan bilang bahwa dia punya info penting. Tapi info itu akan dia beritahu lain waktu. Zampano terlihat cemburu padahal mereka tidak ada hubungan. Di sisi lain, kelompok Cina ini belum bisa mempercayai Park sepenuhnya. Chen lalu cerita bahwa dulu ada 2 orang yang mencuri berlian itu dari Tokyo. Yang satu dibunuh oleh Wei Hong dan satunya hampir sekarat. Tapi mereka hanya mendapatkan bayaran kurang dari $1.000. Jadi daripada fokus ke berliannya, Chen mempunyai rencana sendiri. Mereka akan mencuri uang milik Tiffany. Nah, kembali ke rencana, Chen dan Gam menginap di lantai atas kasino. Sementara Zampano menyamar sebagai karyawan. Popeye dan Park berkelahi untuk mengalihkan penjaga dari CCTV. Penjaga yang melihat keributan itu jadi fokus ke Park yang telah di blacklist dari sana. Manajer lalu dihubungi. Manajer meminta maaf ke Chen karena tidak bisa mengantarnya ke atas. Kesempatan itu digunakan Zampano untuk naik ke rooftop dan mempersiapkan peralatannya. Sementara itu, Pepsi mengambil paket berlian palsunya. Tapi Popeye sendiri hanya memesan kapal untuk 1 orang. Kembali ke Chen dan Gam, Chen bilang dia adalah salah satu dari 2 orang pencuri yang mencuri berlian itu. Mereka menjualnya ke Wei Hong seharga $5.000. Tapi Wei Hong menolak dan membunuh rekan satunya. Wei Hong lalu hanya memberikan uang $1.000 untuk berlian tersebut.
Sementara Pepsi yang berada di gereja didekati oleh Park. Pepsi menanyakan alasan Park meninggalkannya 4 tahun yang lalu. Park hanya terdiam lalu dia tertawa. Dan dia berlalu pergi. Di tempat berbeda, Zampano sudah siap dengan alatnya. Yeni dihubungi karena kini giliran dia beraksi. Semua sudah siap di posisinya masing-masing. Dan karena Park di blacklist, dia jadi hanya akan menunggu di luar. Yeni Cole lalu mengambil talinya dan dia bersiap ke atas menuju kamarnya Tiffany. Andrew juga mempersiapkan senjata untuk mereka. Pepsi, Julie, dan Popeye bersiap menuju ke atas. Untuk mengelabui CCTV, mereka menggunakan jas hujan. Sementara itu, Johnny dan juga Andrew masuk ke ruangan CCTV dan menodongkan senjatanya. Johnny lalu mematikan listrik di gedung tersebut. Nah, orang tua yang kemarin jadi terperangkap di brankas uang kasino. Sementara Yeni mencoba mengakali sistem keamanan pintu. Mereka bertiga pun masuk. Generator dihidupkan tapi si orang tua tetap terjebak di sana bersama manajer. Kembali ke Pepsi dan juga Julie yang mencoba membuka brankas. Tapi di brankas tersebut hanya berisi uang. Jadi mereka berpikir mungkin berliannya ada di brankas satunya. Di tempat berbeda, Chen menodongkan senjatanya ke Tiffany. Gam kebingungan, tapi Chen segera bilang untuk mengambil uangnya. Sementara di luar, polisi yang mengawasi Park didekati oleh adik tirinya Tiffany yang menyerahkan sebuah amplop. Amplop itu ternyata berisi alat penyadap kepolisian. Polisi pun panik karena mereka sudah ketahuan, tapi Park juga sudah tidak ada di mobilnya. Sementara Julie berhasil membuka brankas yang satunya. Tapi mereka terkejut karena isinya kosong. Di tempat berbeda, orang tua yang tadi berusaha membuka brankas kecil yang ternyata berliannya ada di sana. Para penjaga tidak menyadarinya karena mereka fokus ke para kelompok pencuri ini. Kelompok ini lalu mendapatkan pesan bahwa Park akan menyerahkan berlian itu sendiri ke Wei Hong. Mereka langsung sadar bahwa mereka dijebak oleh Park. Semua orang kebingungan dan akhirnya memutuskan untuk kabur. Polisi segera menggerebek kasino tersebut dan semua orang bisa kembali ke tempatnya masing-masing termasuk si kakek. Nah, si Yeni menyamar sebagai karyawan. Petugas keamanan menanyainya tapi karena Yeni tidak bisa bahasa Cina, dia pura-pura batuk. Zampano melihatnya takut jika nanti Yeni tertangkap, jadi dia berteriak mencintai Yeni supaya para penjaga beralih mengejarnya. Yeni segera kabur dan Zampano berhasil tertangkap. Sementara si Andrew juga tertangkap. Pepsi, Julie, dan juga Popeye yang baru turun dari lift melihat Andrew. Popeye jadi panik dan polisi mencurigai mereka. Di basement, Chen menembakkan senjatanya. Peluru juga semakin menipis, sementara Pepsi ditangkap tapi Pepsi bilang bahwa Julie bukan bagian dari mereka. Popeye juga berhasil ditangkap dan si kakek bisa melenggang pergi. Kembali ke Chen yang akhirnya berhasil kabur dengan mobil bersama Gam. Polisi terus menembaki mereka dan Chen pun berhasil keluar. Tapi ternyata Chen tertembak. Chen pun tewas di mobil dan mobil mereka mengalami kecelakaan. Julie pun kaget mendapatkan kabar bahwa Chen dan Gam tewas. Di tempat berbeda, si kakek terlihat dengan adik tirinya Tiffany. Si kakek melihat Pepsi yang tertangkap. Pepsi mencoba membuka borgol Popeye dan juga Andrew. Andrew pun menodongkan senjatanya dan mobil menjadi oleng. Mobil itu hampir masuk ke sungai. Popeye dan Andrew malah kabur meninggalkan Pepsi yang masih terborgol di mobil. Mobilnya jatuh ke sungai dan si kakek menyelamatkan Pepsi. Pepsi yang sadar berada di sebuah hotel. Di tangannya terdapat sebuah kunci. Pepsi lalu didekati seorang anak yang memberinya surat. Dan pesan itu ternyata dari Popeye. Mereka pun bertemu. Pepsi marah karena Popeye meninggalkannya. Tapi Popeye beralasan panik dan situasinya tidak mendukung. Di sana hanya tersisa Pepsi, Popeye, Yeni, dan juga Andrew. Nah, polisi juga mengkonfirmasi bahwa Park menyamar menjadi si kakek. Polisi juga sudah mengetahui keberadaan Park. Park pun melepaskan topengnya. Dia lalu menghubungi Wei Hong untuk bertransaksi di Korea dalam waktu 3 hari. Sementara itu, kelompok pencuri ini bingung bagaimana mereka bisa menemukan Park. Yeni punya ide untuk pergi ke tempat penyewaan mobil mewah.
Karena dia berpikir bahwa informan itu juga salah satu kaki tangan Park. Segera mereka menuju ke sana dan menemukan mobilnya. Yenny mengalihkan perhatian karyawan dan Pepsi menemukan siapa penyewanya. Tapi ketika mereka pergi ke tempat wanita itu, di sana tidak ditemukan siapapun. Pepsi mengecek panggilan terakhir yang terhubung di sebuah hotel di Korea. Sementara Julie juga diberitahu bahwa Park dan Wei-hong akan bertemu di Korea. Kelompok pencuri ini akhirnya berhasil menemukan wanita itu. Tapi dia kekeh tidak mau mengatakan keberadaan Park. Pepsi melihat foto anjing wanita itu. Nah, si Andrew langsung membawanya dan berniat membunuh anjing tersebut. Dan di sanalah si wanita akhirnya ngasih tahu keberadaan Park. Ternyata Park juga sudah diawasi beberapa polisi termasuk Julie. Kelompok ini jadi khawatir karena banyak sekali polisi di sana. Mereka jadi menugaskan Andrew saja, karena hanya Andrew yang belum punya catatan kriminal di Korea. Sebuah mobil derek didatangkan untuk mengalihkan perhatian. Andrew pun segera masuk ke gedung tersebut. Andrew lalu merusak liftnya dan di tempat berbeda, si wanita dipaksa untuk bekerja sama dengan mereka. Park menelpon dan bilang ingin bertemu dengan si wanita. Kelompok ini pun menyamar sebagai petugas lift dan dengan begitu mereka bisa masuk ke tempatnya Park. Tapi di sana tidak ditemukan apapun. Pepsi ingat bahwa dulu Park pernah menelpon dan bilang tentang lantai 15. Dia pun sendirian mengeceknya. Terlihat bahwa kamar itu seperti sengaja tidak dikunci. Dan benar kamar itu ditempati oleh Park. Sementara Park bertemu dengan si wanita. Percakapan mereka disadap dan didengar oleh Pepsi. Si wanita menanyakan kenapa Park menyelamatkan Pepsi dan menyamar sebagai kakek-kakek. Park hanya terdiam. Wanita itu lalu mencoba bertanya kembali, bukankah Pepsi pernah mengkhianati Park sebelumnya? Pepsi jadi bingung apa yang dimaksud. Lalu Park cerita bahwa 4 tahun yang lalu, setelah dia terjatuh, kakinya patah, jadi dia tidak bisa membawa emasnya. Tapi dia berhasil bersembunyi. Selama 2 minggu, dia bersembunyi di gorong-gorong. Tapi saat dia kembali, dia malah melihat Pepsi dan Popeye yang berciuman. Park pun gak habis pikir karena Pepsi yang berkhianat, tapi dia justru yang marah ke dia. Ketika bertemu kembali, alih-alih mempertanyakan hubungan mereka, Pepsi malah lebih fokus ke emasnya. Alat penyadap Pepsi pun terjatuh, jadi dia tidak bisa mendengar percakapan selanjutnya. Dia lalu fokus dan berhasil menemukan berliannya. Dia mencoba mendengarkan kembali. Park cerita mungkin ada yang mensabotase kawatnya waktu itu. Tapi yang dia tahu kawat itu tugasnya Popeye. Park pun akhirnya sadar bahwa percakapan mereka disadap. Pepsi lalu menelpon Popeye dan menanyakan apa dia yang mensabotase. Popeye berkelit dan meminta Pepsi untuk fokus ke berliannya. Pepsi menolak dan dia pun pergi. Di luar, Yenny sudah menunggunya. Pepsi diminta membuka pintu kamar itu agar Yenny bisa mencari berliannya sendiri. Tiba-tiba, Park menghubungi mereka lewat alat penyadap. Pepsi lalu meminta maaf karena selama ini dia sudah salah paham. Dia juga berterima kasih karena Park sudah menyelamatkannya. Sementara, Yenny berusaha masuk lewat jendela. Park menutup telepon dan anak buah Wei-hong mendekatinya. Kembali ke Popeye yang memastikan Yenny sudah masuk ke ruangan tersebut. Di luar, Park dan anak buah Wei-hong sampai di sana. Polisi juga ikut bersiap. Di dalam, Pepsi yang berpapasan dengan Park bilang dia akan berada di kapal feri. Sementara di luar, orang yang bernama Wei-hong pun juga masuk ke gedung tersebut. Nah, si Yenny terus berusaha mencari di mana berlian itu disembunyikan. Dia pun kegirangan setelah berhasil menemukannya. Dia segera menggantinya dengan yang palsu dan kabur. Park pun masuk ke kamarnya. Anak buah Wei-hong marah karena Park meminta mereka bertransaksi jauh-jauh ke Korea. Park hanya diam dan mengambil amplop berisi cek 10 juta dolar. Dia lalu menunjukkan berliannya. Di luar, polisi pun mengepung gedung tersebut. Nah, si Park menanyakan apakah ruangan itu terlihat familiar untuk Wei-hong. Nah, di tempat itu, dulunya Wei-hong membunuh rekannya Chen yang menjual berlian tersebut. Nah, rekan yang dibunuh Wei-hong ini ayahnya Park.
Anak buah Wei Hong lalu berteriak bahwa berlian itu palsu. Park langsung ditembaki, tapi ternyata dia berhasil kabur. Wei Hong sadar polisi sudah menunggunya di luar, jadi anak buahnya segera memberondong mereka. Wei Hong pun berhasil kabur, sementara Park mencoba mencari jalan keluar dari sana. Anak buah Wei Hong menemukannya dan Park terus ditembaki. Akhirnya, dia pun melompat dari jendela dan bergelantungan. Sementara Popeye masih menunggu Yenny yang masih mencari jalan keluar dari ventilasi. Kembali ke Park yang masih dikejar anak buah Wei Hong. Park pun kembali masuk ke gedung tersebut dan dia ditodong oleh polisi. Anak buah Wei Hong menembakinya lagi dan kesempatan itu digunakannya untuk kabur. Sementara Popeye mendengar suara Yenny dan bilang untuk melempar berliannya. Dia berjanji akan menyelamatkan mereka berdua. Park sendiri masih menghadapi satu anak buah Wei Hong. Mereka berdua terjatuh di lift dan Popeye terkena tembakan. Popeye berusaha menusuk Park, tapi Park bertanya kenapa Popeye dulu mensabotasenya. Tapi Popeye malah menyalahkan Park yang kabur dengan emasnya. Park lalu memencet luka tembak Popeye. Dia membiarkan Popeye tetap hidup karena masih menganggapnya teman. Park lalu pergi menyamar bersama orang-orang yang panik. Sementara Popeye tertawa bahagia karena dia berhasil mendapatkan berliannya. Suara tembakan berbunyi, polisi melihat Wei Hong di luar. Park pun kabur menggunakan mobil polisi. Julie berusaha mengejarnya setelah dia dapat info bahwa Park memiliki tiket ferry. Sementara Wei Hong berhasil ditangkap, tapi ketua tim Korea ternyata telah disuap Wei Hong. Jadi dia menembak ketua Cina. Setelah Wei Hong tahu kemana Park pergi, Wei Hong menembaknya. Sementara Popeye kabur sendiri dengan berliannya. Andrew diminta oleh Yenny untuk mengejarnya. Andrew segera berlari dan Popeye tertabrak mobil saat menyeberang. Berliannya terjatuh dan terlindas. Andrew pun bingung saat melihat berlian itu terbelah. Jadi dia yakin bahwa itu barang palsu. Dia mencoba menghubungi Yenny tapi tidak ada respon. Jadi mereka berdua ini sudah ditipu oleh Yenny agar Yenny bisa kabur tanpa diketahui. Jadi setelah mendengar percakapan Popeye dan Pepsi yang ingin menukar berlian dengan yang palsu, si Yenny juga membuat tiruannya. Kembali ke masa sekarang, Yenny mengambil handuk dan membasahi tubuhnya. Dia lalu berpura-pura sebagai penghuni apartemen yang ketakutan. Yenny pun kegirangan karena dia kini memiliki berlian yang asli. Sementara Park sampai di dermaga. Dari jauh dia melihat Pepsi yang menunggunya. Di belakang Pepsi, dia juga melihat Wei Hong yang langsung Park bersembunyi. Julie mendekati Pepsi dan menodongkan senjatanya. Park jadi tahu bahwa Julie bagian dari kepolisian. Untuk menyelamatkan Pepsi, Park berteriak ke Wei Hong. Wei Hong menembaknya dan Julie juga langsung menembak Wei Hong. Park pun akhirnya pergi dari sana. Beberapa hari berlalu, Pepsi membakar semua identitas kelompoknya. Saat di mobil, Pepsi berusaha membuka bagasinya tapi tidak bisa. Dia ingat dulu ada sebuah kunci di tangannya. Saat dia mencobanya, ternyata kunci itu cocok. Pepsi kaget melihat satu tas berisi emas yang pernah dicurinya 4 tahun yang lalu. Pepsi lalu mendekati rekan brokernya. Broker ini ngasih tahu bahwa Popeye ditahan selama 4 tahun dan Yenny sedang kebingungan menjual berliannya di Cina karena tidak ada yang mau membelinya dengan harga segitu. Pepsi pun pergi ke Hong Kong dan di pesawat dia bertemu dengan Shin. Pepsi melihat di majalah bahwa Shin ini seorang kurator. Shin mendekatinya dan menawarnya makan malam begitu sampai di Hong Kong. Di Hong Kong, Yenny menikmati liburannya di sebuah hotel mewah. Tiba-tiba, dia mendapatkan pesan dari Pepsi yang ada di dekat sana. Yenny kebingungan bagaimana Pepsi bisa menemukannya. Pepsi langsung menanyakan tentang berliannya. Nah, si Yenny bilang dia akan ngasih tahu kalau Pepsi mau membayar semua pengeluarannya di sana. Pepsi lalu melambai ke Shin karena dia yang akan membayar. Yenny pun panik lalu dia menceburkan diri. Tiba-tiba, Park menelpon Pepsi yang bilang untuk bertemu karena dia juga sedang ada di Hong Kong.
Shin mendekat dan Pepsi menanyakan apakah semuanya sudah dibayar. Shin bilang ada seseorang yang sudah lebih dulu membayarnya. Dan film pun berakhir. Nah itu tadi alur cerita film The Thief. Endingnya memang agak gantung dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Jadi semoga kedepannya akan ada film keduanya. Nah seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dajum.